Di 20K subscriber channel Novel Official, akan adakan giveaway untuk satu orang pemenang. Syaratnya kalian harus subscriber, komen, like, share, supaya kalian bisa terpilih untuk jadi pemenang giveaway. Semoga beruntung bosku. Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum kalian mendengarkan novel Pesona Pujaan Hati, jangan lupa like, share, and subscribe. Kalau tidak ku sentil jantung kalian. Hehehehe. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 6431 sampai bab 6440. Sekarang setelah semuanya terjadi, Zachary tidak takut terungkap, tetapi Charlie dan Albert akan mengusirnya. Dan ketika dia mendengar bahwa Charlie meminta untuk mengekspos dirinya sendiri dan kemudian datang untuk meminta maaf kepada Raymond, dia merasa seolah-olah dia telah diberikan amnesti. Dia menangis dan berterima kasih. Terima kasih, Master Wade, karena telah bermurah hati. Mulai sekarang, saya, Zachary, akan menjadi orang yang rendah hati dan tidak akan pernah memainkan trik licik seperti itu lagi. Jika ada waktu lain, saya pasti akan mati untuk meminta maaf. Charlie bertanya kepadanya, saya meminta kamu untuk pergi dan mengakui kesalahan. Saya tidak mengatakan saya akan bijaksana terhadap kamu, kan? Zachary berkata, Tuan Wade, kamu, apa yang baru saja kamu katakan bukanlah bahwa aku akan diamuni. Kali ini aku, Charlie berkata dengan emosi. Zachary, kamu memang pintar, tapi aku masih ingin berpesan untuk masa depan. Kebijaksanaanmu harus digunakan di jalan yang benar. Apakah kamu mengerti? Zachary berkata dengan tergesa-gesa. Saya mengerti. Saya mengerti. Ya, Charlie berkata dengan tenang. Saat kamu masih nongkrong di jalan antik, tidak ada gunanya bagimu untuk melakukan hal semacam ini. Lagi pula, lingkaranmu penuh dengan intrik dan pemalsuan. Itu keahlianmu dalam bertahan hidup. Tetapi kamu tidak lagi berada di lingkaran itu. Tentu saja kamu tidak bisa lagi melakukan hal semacam ini jika kamu melakukannya, kamu tidak mematuhi aturan. Raymond memang berperilaku kasar kepada ayah mertuaku. Tapi itu juga kesalahan ayah mertuaku. Kesalahannya datang lebih dulu ayah mertua untuk membalas dendam padanya. Ini disebut ketidakpedulian antara benar dan salah. Pada titik ini, Charlie menambahkan, kamu sama sekali tidak diperbolehkan melakukan balas dendam terhadap Raymond di masa depan. Orang mungkin mengira saya tidak tahu perbedaan antara benar dan salah. Dan saya meminta kamu untuk tidak membantu ayah mertua saya melampiaskan kemarahannya. Apakah kamu mengerti? Zachary berkata dengan cepat. Tuan Wade, jangan khawatir. Saya akan menemui Raymond dan berlutut untuk meminta maaf di saat berikutnya. Saya tidak akan pernah menimbulkan masalah lagi di sini. Bahkan jika Presiden Wilson mendatangi saya tidak akan menanggapinya. Setelah itu, Zachary bertanya kepadanya dengan hati-hati. Tuan Wade, izinkan saya menjelaskan masalah lain kali. Apa yang harus saya katakan pada ayah mertua Anda? Charlie bertanya kepadanya. Apa yang 1510? Jika kamu memiliki sesuatu yang disembunyikan, apakah masih disebut 1510? Zachary terdiam sejenak. Tapi dia tidak menyangka bahwa Charlie juga tidak akan membantu Jacob menyembunyikannya. Saat ini, dia benar-benar mengerti betapa salahnya dia kali ini. Charlie bukanlah tipe orang yang tidak bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Karena ayah mertuanya Jacoblah yang melakukan kesalahan lebih dulu. Bagaimana dia bisa menutupinya? Tidak mungkin melindunginya. Apalagi membela Jacob. Dan dia membela Jacob. Mencoba menjilat Jacob. Memikirkan hal ini, dia dengan cepat berkata dengan hati-hati. Baiklah, Tuan Wade, saya mengerti. Saya akan pergi ke jalan antik untuk meminta maaf kepada Raymond. Kemudian menulis surat permintaan maaf tulisan tangan. Menjelaskan dengan jelas apa yang terjadi. Dan mengirimkannya ke lingkaran pertemanan. Ada banyak kolega lama di lingkaran pertemanan di industri barang antik. Seluruh lingkaran antik Aurus Hill akan mengetahuinya saat itu. Dia kemudian mengingatkan dengan bijaksana. Ngomong-ngomong, Tuan Wade, Presiden Wilson mengatakan sebelumnya bahwa dia kemungkinan akan segera dipromosikan menjadi presiden. Jika masalah ini terungkap, meskipun polisi tidak dipanggil, itu akan tetap berdampak besar pada reputasi Presiden Wilson. Diperkirakan akan sedikit sulit baginya untuk menjadi presiden selanjutnya. Charlie berkata dengan tegas, saya lebih tahu dari siapa ayah mertua saya. Jika dia benar-benar menjadi presiden, dia hanya akan menjadi orang miskin dan tidak layak atas posisi itu. Jika dia tidak mendapatkan pekerjaan itu, lebih baik pergi. Zachary berkata dengan hormat. Baiklah, Tuan Wade, saya mengerti.
Charlie berkata dengan puas. Baiklah. Kalau begitu saya akan menunggu dan melihat bagaimana kinerja kamu. Zachary merasa sedikit malu ketika memikirkan Jacob. Dia berkata, Tuan Wade, Presiden Wilson sedang berada di pesawat ke Dubai sekarang. Dia memberi saya batas waktu dan meminta saya untuk memberikan jawaban yang jelas setelah dia turun dari pesawat dan mendapatkan kembali Buddha perunggu dari dinasti Song Utara. Jika Anda tidak dapat memberikan barang-barang itu, saya khawatir dia akan meminta bantuan pada Anda. Tidak masalah, Charlie berkata. Aku akan membuat dia menyerah ketika saatnya tiba. Selain itu, ketika dia merepotkanmu, kamu harus lebih tangguh. Kamu tidak perlu memahami dirinya hanya untuk kepentinganku. Seiring waktu, dia hanya akan membuat dirinya semakin kehilangan jati dirinya dan melangkah lebih jauh. Pada titik ini, Charlie berhenti sebentar dan melanjutkan. Saya beritahu kamu Zachary. Kali ini beruntung tidak ada kerugian yang terjadi. Kalau tidak, kamu akan benar-benar memalsukannya. Barangnya telah terjual ratusan ribu. Dan jika orang mulai menyelidikinya, mungkin kalian berdua akan masuk penjara. Zachary takut dan dengan cepat memperjelas sikapnya. Tuan Wade, jangan khawatir. Saya akan mengabaikan Presiden Wilson jika dia datang kepada saya lagi di masa depan. Saya tidak akan pernah melakukan apapun untuknya lagi. Charlie bersenandung dan berkata, Zachary, aku punya tugas lain untuk kamu jika kamu bisa menebusnya. Zachary langsung bersemangat ketika mendengar ini. Dia berdiri dan berseru, Tuan Wade, beritahu saya. Tidak peduli betapa sulitnya, saya akan mencoba yang terbaik untuk menyelesaikannya. Charlie berkata, saya tidak peduli metode apa yang kamu gunakan. Kamu harus membuat ayah mertua saya bersedia mengeluarkan uang itu. Dan dia tidak dapat menyimpan 1 sen pun. Zachary bertanya, Tuan Wade, apakah Anda ingin Presiden Wilson mengeluarkan keuntungan atau semua keuntungan dan pokok? Charlie berkata, yang terbaik adalah mengeluarkan semuanya. Zachary segera setuju dan berkata, jangan khawatir, Tuan Wade. Saya akan meminta Presiden Wilson mengembalikan semua 300.000 yuan. Charlie berkata lagi, kamu tidak diperbolehkan membantu meminta uang yang dia keluarkan untuk membeli sesuatu. Kali ini kamu harus membuat dia merasakan sakit. Apakah kamu mengerti? Jangan khawatir. Aku mengerti. Oke, lanjutkan dan lakukan urusanmu. Zachary terus berkata, oke, Tuan Wade. Saya pergi sekarang juga. Setelah menutup telepon, Charlie hanya bisa menghela nafas. Sebagai ayah mertua, kali ini dia bertindak terlalu jauh. Sejak menjadi wakil presiden Asosiasi Kaligrafi dan Lukisan dan mendapat kesempatan menjadi presiden, dia menjadi semakin percaya diri dan merasa nyaman dengan dirinya sendiri. Jika dia tidak memberikan pelajaran kali ini, dia akan semakin berani seperti yang dilakukan Elaine sebelumnya. Mengingat kembali ke awal, Elaine berani mentransfer seluruh saldo uang tunai 20 miliar. Jika hal itu tidak memberikan pelajaran yang mendalam, dia masih tidak tahu akan seperti apa dia hari ini. Saat Zachary melakukan rekonstruksi ke jalan antik, sedangkan Yorick, yang berlari ke toilet beberapa kali karena gugup, duduk dengan gelisah di depan manajer sumber daya manusia Moore Group. Manajer SDM mengeluarkan sebuah dokumen, menyerahkannya kepadanya, dan langsung berkata, Yorick, ini adalah pemberitahuan untuk mengakhiri hubungan kerja antara grup dan Anda. Karena Anda secara pribadi telah menyebabkan kerugian besar pada reputasi dan keuntungan, perusahaan telah memutuskan. Dengan menggunakan ketentuan kontrak kerja mengenai kelalaian berat sebagai dasar hukum, kami akan memutuskan semua hubungan kerja dengan Anda tanpa syarat. Setelah itu, manajer menambahkan, Anda dapat menyerahkan pekerjaan hari ini, kemasi barang-barang pribadi Anda, dan pergi. Ya, gaji Anda bulan ini akan dihitung untuk Anda hari ini. Ketika grup membayar gaji Anda pada tanggal 10 bulan depan, itu akan dikreditkan ke kartu gaji Anda tepat waktu. Yorick merasa seperti disambar petir dan berseru, Manajer, saya akan langsung dipecat. Anda tidak mematuhi undang-undang ketenagakerjaan. Saya tidak menimbulkan kerugian apapun pada grup. Saya hanya salah menilai koleksi orang lain. Anda tidak dapat menghasilkan lebih banyak uang untuk grup karena kemampuan profesional saya tidak cukup tinggi. Menurut Anda apakah saya telah menyebabkan kerugian bagi grup? Ada banyak barang bagus di seluruh industri barang antik yang dibeli dengan harga murah setiap tahun. Apakah ini salahku hanya karena saya tidak membeli barang-barang itu dari Vintage Deluxe? Manajer SDM berkata dengan tenang. Berapa banyak barang bagus yang dibeli orang lain dengan harga murah tidak ada izin dengan Vintage Deluxe? Tetapi jika Anda menolak barang bagus yang dibawa orang lain ke rumah Anda, maka itu masalah Anda. Kita semua telah melihat videonya. Tuan Moore telah melihatnya.
Bukankah ini menyebabkan kerugian besar bagi grup? Saat dia berbicara, manajer SDM berbicara dengan tajam dan berkata dengan dingin. Selain itu, jangan lupa bahwa Anda adalah manajer umum Vintage Deluxe, dan Anda mewakili Vintage Deluxe. Reputasi, nama merek, dan profesionalisme. Tetapi Anda begitu buta sehingga Anda bahkan tidak dapat mengenali hal baik yang tak ternilai harganya. Tahu Anda seberapa besar pengaruhnya terhadap reputasi Vintage Deluxe? Secara khusus berkonsultasi dengan beberapa orang, teman-teman yang berkecimpung di bidang barang antik. Tanpa kecuali, mereka semua tahu tentang Anda. Dan tanpa kecuali, mereka semua percaya bahwa ketidaktahuan dan ketidakmampuan Anda telah berdampak negatif besar pada Vintage Deluxe. Yorick berargumen, setiap orang terkadang membuat kesalahan. Vintage Deluxe menangani begitu banyak hal setiap tahun. Wajar jika kita sesekali membuat kesalahan dalam satu atau dua hal. Bahkan robot tidak dapat memastikan bahwa pekerjaannya 100% sempurna. Apakah menurut Anda saya harus dipecat hanya karena saya salah menilai satu hal ini? Manajer SDM berkata dengan dingin. Anda masih belum tahu di mana kesalahan Anda, bukan? Sejujurnya, Anda tidak menghormati Vintage Deluxe. Apa persyaratan keuntungannya? Tidak apa-apa jika Anda tidak menghasilkan uang untuk grup. Tetapi Anda tidak dapat mencemarkan nama baik grup tersebut. Bukan masalah besar jika Anda melewatkan Buddha perunggu dinasti Song Utara senilai 20 juta kemarin. Selama Anda tidak mengungkapkan, grup tidak akan mendapat masalah sama sekali. Saya tidak tahu Anda melewatkan hal terbaik itu. Tetapi kesalahan Anda adalah Anda mempublikasikan videonya. Video itu mencoreng nama grup dan Vintage Deluxe. Saat ini, grup tersebut menggunakan video ini. Sangat sah jika digunakan sebagai bukti untuk memecat Anda. Anda juga bisa pergi ke pengacara untuk mengajukan gugatan. Tapi video yang Anda kirimkan sendiri ini pasti akan mengajari Anda bagaimana harus mengajukan tuntutan. Ia pun tahu di dalam hatinya bahwa menurut isi video tersebut, ia pasti melakukan kesalahan yang serius. Tidak ada salahnya jika perusahaan memecatnya berdasarkan video tersebut. Saat ini, ususnya berubah menjadi hijau karena penyesalan. Dan dia menangis di dalam hatinya. Sialan. Jika saya tahu situasi hari ini akan seperti ini, saya lebih baik berdetak daripada berkonspirasi dengan Zakari untuk melakukan hal seperti itu. Pada akhirnya, Raymond tidak dihukum. Dia mendapat untung 20 juta karena ini. Dan saya pekerjaan terkenal, bukankah ini kerugian besar? Memikirkan hal ini, dia semakin membenci Zakari. Jadi, dia menutupi gigi dan berkata kepada manajer SDM, biar saya katakan yang sebenarnya. Apa yang terjadi kemarin sama sekali bukan karena kebutaan saya, tetapi tipuan yang dilakukan oleh anak buah Master Albert Rhodes, Zakari, terhadap Raymond. Dia mengambil di atas Buddha perunggu. Dia juga mengirim seseorang untuk datang ke Vintage Deluxe untuk pamer dan meminta saya untuk menjaga barang-barang sesuai dengan dialognya. Kemudian dia mengirim seseorang untuk menjual barang ini kepada Raymond. Awalnya, dia menginginkannya untuk menipuku. Raymond sangat beruntung. Aku tidak menyangka akan memberikan hadiah sebesar itu. Saya pikir Tuan Rhodes dan Nona Moore memiliki hubungan yang baik. Mereka berdua adalah teman. Saya pikir dia akan membantu jika bisa. Karena kami berakting bersama, saya tidak melihat lebih dekat hal ini. Siapa sangka bahwa Zakari tidak dapat dihubungi. Tetapi sebaliknya dia menipu saya. Tolong beritahu Nona Moore tentang ini. Saya benar-benar tidak bermaksud menghalangi Buddha perunggu. Saat dia mengatakan itu, dia mengeluarkan ponselnya dan menemukan rekaman percakapannya dengan Zakari berisi semua baris dalam naskah yang diberikan Zakari kepadanya, yang sangat berbeda dari apa yang dia katakan di video. Dia menyerahkan telepon kepada manajer SDM dan berkata dengan ekspresi sedih, Anda tidak perlu membuktikan apapun. Saya memiliki catatan percakapan antara Zakari dan saya. Anda dapat melihatnya sendiri. Kuda mati sebagai dokter kuda yang masih hidup. Ya, namun juga, Albert dan Jasmine memang memiliki persahabatan tertentu. Dan catatan uraian ini juga dapat membuktikan bahwa dia tidak terlalu menarik perhatian, tetapi bertindak gigih seperti yang dikatakan Zakari. Dengan cara ini, sampai batas tertentu, Zakari dan Albert terseret ke dalam air. Pada titik ini, Yorick tidak punya pilihan lain selain mengambil tindakan putus asa. Manajer SDM melihat percakapan di ponselnya dan mengerutkan dahi. Dia tidak menyangka ada rahasia tersembunyi di balik masalah ini. Selain itu, orang-orang dari pihak Tuan Albert juga terlibat. Dia memandang Yorick dan berkata, tunggu sebentar, saya akan menelepon. Yorick melihat bahwa dia membuat rencana yang serius, dan harapannya muncul kembali di dalam hatinya. Manajer SDM berjalan ke pintu toko Vintage Deluxe,
mengeluarkan ponselnya dan menelepon Jasmine. Di telepon, dia melaporkan masalah kepada Jasmine Song, dan kemudian bertanya kepada Jasmine Song, "Ketua, menurut Anda bagaimana saya harus menangani masalah ini?" Jasmine baru saja menelepon Charlie pagi ini dan dengan ragu menanyakan sikap Charlie mengenai Raymond. Dia hampir saja menilai hati seorang pria dengan hati seorang penjahat. Jadi ketika dia mendengar bahwa Zachary dan Yorick bekerja sama untuk menciptakan Raymond, dia tahu bahwa itu pasti tidak ada hubungannya dengan Charlie. Selain itu, Jasmine juga sangat menyadari ada sesuatu yang salah. Menurut dugaannya, jika Zachary ingin menggunakan barang palsu untuk membawa keberuntungan, itu pasti untuk ayah Charlie, Jacob. Orang-orang melarikan diri karena hal seperti itu. Datang ke Vintage Deluxe, berakting bersama Yorick, dan juga mempostingnya secara online. Terus terang, bukankah Yorick ingin menggunakan kejadian ini untuk menginjak kepala Raymond sendiri demi menaruh sejumlah uang di wajahnya? Oleh karena itu, dia berkata tanpa ragu-ragu, Vintage Deluxe sekarang dalam kekacauan, dan ini menjadi semakin keterlaluan. Ayo lakukan ini. Anda dapat memecat Yorick secara normal. Dan semua karyawan Vintage Deluxe lainnya juga dipecat saat itu juga. Dan melengkapinya adalah N+1. Manajer SDM buru-buru berkata, "Ketua, jika ini terjadi, Vintage Deluxe mungkin akan ditutup." Jasmine setuju dan berkata dengan tegas, Vintage Deluxe benar-benar perlu ditutup untuk perbaikan. Karyawan lainnya bisa dihentikan, lalu memasang pemberitahuan di pintu Vintage Deluxe, mengatakan bahwa karena manajemen grup yang buruk, ada masalah yang sangat serius di dalam Vintage Deluxe. Dan toko akan ditutup untuk perbaikan mulai hari ini. Dan waktu bukanya akan diberitahukan kemudian. Yorick memandang penuh harap ke arah manajer SDM yang masuk lagi. Berpikir bahwa segalanya akan berbalik. Namun yang tidak dia duga adalah hal pertama yang dikatakan manajer SDM saat dia duduk adalah, "Maaf, Tuan Cash. Sekarang perusahaan telah memutuskan bahwa Anda tidak hanya membuat kesalahan besar di tempat kerja, tetapi juga melakukan kesalahan besar. Masalah besar dengan etika pribadi dan etika bisnis. Sesuai dengan niat perusahaan, kontrak kerja harus segera diakhiri." Yorick tidak menyangka bahwa dengan mengatakan kebenaran yang tersembunyi, dia tidak hanya gagal menyelesaikan masalah kelalaian besar, namun juga menambahkan masalah etika profesi lainnya. Dia hanya bisa menahan diri dan berkata kepada manajer SDM, "Manajer, apa yang dikatakan Direktur Song? Bagaimanapun juga, dia dan Tuan Rhodes sudah akrab dengan satu sama lain. Dalam hal ini, saya juga berasumsi bahwa kita semua adalah kenalan. Tidak perlu mengatakan apapun, Tuan Cash." Manajer SDM berkata dengan dingin, "Masalah ini telah diselesaikan. Tidak ada ruang untuk negosiasi. Saya telah membawa kembali permintaan pemutusan hubungan kerja. Anda tidak perlu menandatanganinya. Departemen hukum kami ada di sini untuk memberikan kesaksian. Selama menyerahkan benda ini kepada Anda, kami telah memenuhi tugas pemberitahuan kami. Dan kami meminta Anda untuk menyerahkan pekerjaan itu sesegera mungkin." Yorick putus asa dan memohon dengan wajah sedih. "Manajer, tolong lihat bahwa saya telah bekerja sangat keras untuk Vintage Deluxe selama bertahun-tahun. Demi itu, bahkan jika Anda tidak memberi saya kesempatan untuk mengubah cara saya, setidaknya Anda harus memberi saya pembaruan N+1. Bukan? Anda tidak bisa membiarkan saya bekerja di akar rumput selama bertahun-tahun, dan kemudian membiarkan saya mengeluarkannya tanpa uang." "Benar," manajer SDM berkata dengan tenang. "Maaf, tidak ada kompensasi karena dipecat karena kelalaian besar. Saya baru saja memberitahu Anda tentang masalah ini. Jika Anda tidak percaya dengan apa yang saya katakan, Anda bisa pergi ke arbitrase atau menuntut membantu proses penuntutan. Departemen hukum grup kami akan secara aktif menanggapi tuntutan tersebut." Yorick tahu betul bahwa jika dia melawan 10.000 tuntutan hukum dalam situasi ini, dia pasti tidak akan memenangkan satupun tuntutan hukum. Bukan hanya waktunya akan terbuang sia-sia, tetapi juga harus membayar biaya hukum yang tinggi, yang tidak sebanding dengan kerugiannya. Melihat sikap tegas manajer SDM, dia merasa sangat tidak senang. Dia hanya bisa membungkus gigi dan berkata, "Karena grup dan Direktur Song tidak mengakui hubungan antara Tuan Albert dan bantuan yang saya lakukan untuk grup, maka tidak apa-apa. Jangan salahkan saya karena akan mempublikasikan masalah ini, bahwa Zachary menyebabkan saya kehilangan pekerjaan, dan saya pasti akan mendiskreditkannya." Manajer SDM sama sekali tidak menganggap ancamannya serius. Dia berkata dengan tenang, "Ini pilihanmu. Silakan saja. Perusahaan tidak akan ikut campur dengan cara apapun." "Oke," Yorick penuh gigi dan berkata, "Kalau begitu saya akan memberitahu Zachary tentang hal itu."
Manajer SDM mengangguk dan berkata, "Oke, Tuan Cash. Jika Anda tidak punya apa-apa lagi, tolong bantu saya memanggil karyawan yang tersisa. Kelompok ini akan menghentikan sementara operasi Vintage Deluxe dan mengakhiri kontrak kerja dengan mereka." Apa? Mata Yorick membelalak. Setiap orang perlu dipecat. Bukankah ini terlalu keras? Manajer SDM tersenyum dan berkata, "Ini tidak ada izin dengan kesederhanaan. Ini keputusan perusahaan. Hal ini terjadi pada penyesuaian bisnis banyak perusahaan. Ini tidak ada izin dengan pengobatan kanker stadium awal. Logikanya sama. Ketika sel kanker ditemukan membentuk lesi, sel tersebut harus diangkat sesegera mungkin untuk mencegahnya bermetastasis ke organ lain. Harus dihilangkan tepat waktu. Pemulihan dapat tercapai." Yorick tidak menyangka pihak lain akan menggambarkan dirinya sebagai sel kanker, dan dia sangat marah. Berpikir bahwa karena dia kehilangan pekerjaannya, dia mungkin juga harus meredakan amarahnya. Tetapi ketika dia berinisiatif lagi, dia menyadari bahwa pihak lain adalah manajer SDM Group Song, dan dia didampingi oleh urusan hukum perusahaan. Jika dia menyentuhnya, pihak lain pasti akan mengirimnya masuk. Memikirkan hal ini, dia hanya bisa menahan gigi dan menahannya. Berpikir dalam hati, dia akan segera memposting di momen untuk mengungkap Zakari sialan itu. Apa yang tidak dia ketahui adalah saat ini, Zakari datang ke pintu toko Swan Treasure milik Raymond sendirian. Pada saat ini, toko Swan Treasure sedang sibuk dengan orang-orang. Ada banyak sekali orang yang datang untuk memberi penghormatan ke dermaga dan meminta penilaian. Zakari ragu-ragu sejenak di depan pintu, tapi akhirnya mengambil keputusan dan masuk. Karena banyak orang mengenal Zakari dan mengetahui bahwa dia tidak lagi seperti dulu. Saat dia memasuki toko, banyak orang di sekitar saudara Zakari, dan masing-masing lebih hormat daripada yang lain. Zakari merasa sedikit malu. Saat ini, dia menyadari bahwa memang benar dia telah melakukan perbuatan kotor seperti itu. Dan dia menyesali status yang diberikan Tuan Wade dan Albert kepadanya. Ketika dia melihat Raymond, dia merasa sangat malu dan melangkah maju. Ketika Raymond melihatnya datang, dia mengira dia telah mengirim seseorang untuk meminta sesuatu tetapi tidak berhasil. Dia datang sendiri, jadi dia bertanya dengan hati-hati, "Zakari, apa yang kamu lakukan hingga datang kepadaku?" Zakari berlutut dengan ekspresi wajahnya. Dia berkata dengan malu, "Manajer Cole, Bos Cole, saya, Zakari, tidak dapat membantu Anda." Raymond tidak dapat menahannya. Mengira Zakari sudah bangun untuk beberapa trik baru. Jadi dia bertanya dengan berpura-pura bingung. "Kita berdua hanya kenalan dan tidak pernah memiliki minat yang sama. Saya benar-benar tidak dapat memikirkan kesalahan apapun yang Anda lakukan terhadap saya." Orang-orang juga tercengang. Meskipun status sosial Zakari saat ini tidak terlalu tinggi, namun dibandingkan dengan sebagian besar kenalannya yang lama nongkrong di jalan antik, dia masih jauh lebih baik. Mengapa dia tiba-tiba berlutut dan meminta maaf kepada Raymond? Beberapa orang yang lebih penasaran dan suka bergosip mulai mengeluarkan ponselnya dan diam-diam merekam video. Pada saat ini, Zakari menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan malu, "Bos Cole, Buddha perunggu yang Anda terima sebelumnya dibuat untuk Anda secara diam-diam bersama dengan Wakil Presiden Wilson dari Asosiasi Kaligrafi dan Lukisan dan Yorick dari Vintage Deluxe. Kami membeli barang itu dari Tuan Weston Chess, yang sangat terkenal di industri ini, seharga 98.000. Tuan Cher tidak tahu bahwa itu dari dinasti Song Utara. Dan kami buta dan tidak menyadari ingin menipumu dan berpura-pura tidak akan bisa bertahan di jalan antik setelah tertabrak. Aku tidak berpikir ini akan menjadi situasi yang merugikan dirimu sendiri. Tolong jangan ingat kesalahan jahat dan jangan melakukan aku seperti orang busuk." Saat dia berbicara, dia berkata, dia mengeluarkan selembar kertas penuh kata-kata dari sakunya. Lalu menyerahkannya kepada Raymond, dan berkata dengan hormat, "Ini adalah surat permintaan maaf yang ditulis oleh saya. Mohon diterima." Pada saat yang sama, saya akan mengirimkan surat ini ke lingkaran teman-teman saya. Saya meminta maaf kepada Anda secara terbuka. Orang-orang yang menonton tercengang. Tidak ada yang mengira bahwa di balik layar Raymond mengetahui kebocoran besar. Ada rahasia luar biasa di balik layar. Raymond juga bingung dengan permintaan maaf Zakari. Awalnya, dia curiga Zakari sedang memainkan permainan yang sulit didapat. Tetapi ketika dia bersumpah, dia bahkan langsung memberitahu ayah mertua Charlie di depan umum. Ini agak menggugah pikiran. Raymond tidak meremehkan kemampuan Charlie di Aurus Hill. Albert telah lama menjadi orang kepercayaan setia Charlie. Sekarang Zakari adalah anak buah Albert. Masuk akal jika Zakari akan berusaha sebaik mungkin untuk menyenangkan ayah mertua Charlie.
Dia tidak akan pernah melakukan apapun untuk mengekspos Jacob di depan umum dan mencoreng reputasi Jacob. Dan pasti hanya ada satu alasan mengapa dia berani melakukan ini sekarang. Ini pasti karena permintaan Charlie. Memikirkan hal ini, Raymond langsung mengerti bahwa sepertinya Charlie sudah mengetahui keseluruhan cerita, dan bertekad untuk memberikan pelajaran kepada Zachary, Yorick, dan ayah mertuanya, Jacob. Jadi, dia tersenyum dan berkata kepada Zachary, jika hanya karena masalah ini, tidak perlu datang dan meminta maaf kepada saya. Sejujurnya, saya ingin mengucapkan terima kasih. Lagi pula, bisnis di jalan antik itu tidak mudah untuk dilakukan sekarang. Memiliki awal yang baik memang jarang terjadi. Wajah Zachary terasa panas. Tetapi melihat Raymond tidak ingin melanjutkan masalah ini, dia merasa lega dan berkata dengan nada saleh, Bos Cole, jangan khawatir. Saya, Zachary, tidak akan pernah mengganggu bisnis Anda lagi. Apalagi memberi secara diam-diam. Jika kamu membutuhkanku di masa depan, aku, Zachary, tidak akan pernah sama sekali. Saat dia mengatakan itu, dia buru-buru berkata, selain itu, yakinlah, Bos Cole. Saya menipu Anda, 300.000. Kami pasti akan mengembalikannya kepada Anda dalam jumlah besar. Mohon ambil dalam jumlah besar dan jangan menganggap kami bertanggung jawab atas tanggung jawab lainnya. Raymond mengulurkan tangannya untuk membantu berdiri dan berkata, bagaimanapun, kita semua adalah teman. Anda dipersilakan untuk sering datang dan duduk di toko jika tidak ada pekerjaan di masa mendatang. Zachary tidak berani muncul. Jadi dia hanya bisa gigit jari dan berkata, saya yakin, Bos Cole, Anda masih memiliki banyak tamu di sini. Saya tidak akan mengganggu Anda. Setelah mengatakan itu, dia segera mengucapkan selamat tinggal dan pergi. Dia pergi. Terjadi ledakan di toko Swan Treasure. Tidak ada yang mengira bahwa Zachary, yang begitu cerdas, akan melakukan hal bodoh seperti itu. Beberapa orang baik telah memposting video tersebut ke lingkaran pertemanannya. Setelah keluar dari toko Swan Treasure, ia langsung memposting foto dan teks surat permintaan maafnya ke lingkaran pertemanannya. Bahkan menyematkan lingkaran teman tersebut di bagian atas lingkaran pertemanannya. Seluruh kejadian dengan sangat rinci, termasuk bahwa Yorick pertama kali meminta bantuannya. Dipahami tentang berita kembalinya Raymond. Dan bagaimana dia mengambil inisiatif untuk menghubungi Jacob untuk membantu Jacob. Dan kemudian merancang rencananya sendiri seluruh penipuan. Dia tahu bahwa ini adalah kesempatan yang diberikan Charlie untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Jadi dia tidak berani menyamar sebagai apapun. Diskon hampir setiap toko mendiskusikan lingkaran pertemanan ini. Siapa yang beruntung Raymond akan menjadi milik orang lain. Setelah bekerja keras untuknya, Yorick yang diusir oleh Vintage Deluxe saat ini sedang mengedit lingkaran pertemanan di depan tentang Vintage Deluxe. Bersiap untuk menuangkan semua air kotor ke Zachary di lingkaran teman-temannya untuk menghilangkan kebenciannya. Tetapi ketika dia baik-baik saja dan selesai menulis esai pendek dan bermaksud mengklik untuk menerbitkannya ketika seorang kenalan melihatnya dan berkata, sialan, manajer Cash, apakah Anda belum melihat momen WeChat Zachary? Apakah semua yang dia katakan benar? Apakah kalian bertiga benar-benar bekerja sama untuk memberikan hadiah 20 juta itu kepada Raymond Cole? Yorick tertegun dan bertanya, lingkaran pertemanan apa? Apa artinya? Pria itu berkata, Zachary ada di lingkaran pertemanan. Kamu harus segera melihatnya. Yorick segera keluar dari editor, membuka lingkaran pertemanannya, dan segera melihat surat permintaan maaf Zachary. Ketika dia mengklik untuk melihat detailnya, dia hampir dipenuhi 3 liter darah karena marah. Dia berseru, sungguh bodoh sekali. Hancurkan truknya, Zachary. Kamu bajingan. Biarpun kita mati bersama, kamu terkesan lebih maju dariku. Binatang sialan, dan lingkaran pertemanan ini juga membuat Jacob terkenal di industri barang antik. Asosiasi lukisan dan kaligrafi juga memiliki satu kaki di lingkaran barang antik. Jacob terkena skandal seperti itu, yang mengejutkan baik kalangan kaligrafi dan lukisan serta dunia lingkaran antik. Dalam beberapa menit, berita itu sampai ke Tuan Bei, menyebabkan Tuan Bei melompat-lompat di kantor dengan cemas. Tuan Bei juga ingin menjilat Jacob. Dia berencana menyerahkan posisi presiden umum kepada Jacob setelah dia dipromosikan. Dia awalnya mengira semuanya sudah kesepakatan. Tapi dia tidak pernah mengira Jacob berkonspirasi dengan orang lain membuat penipuan barang antik. Apa-apaan ini? Awalnya penipuan. Tapi pada akhirnya berubah menjadi penipuan pemberian uang. Banyak orang dalam pertemuan tersebut awalnya melontarkan protes keras terhadap Jacob, wakil presiden eksekutif yang hanya berpura-pura menjadi orang palsu. Terutama para wakil presiden yang dipimpin oleh Jacob yang diliputi amarah.
Masing-masing dari mereka menambahkan posisi wakil presiden eksekutif. Dan mereka semua mengeluh tentang Jacob, wakil presiden eksekutif yang sangat miskin. Sebelumnya tidak ada peluang yang cocok untuk meratakannya. Tetapi sekarang peluang sekali seumur hidup akhirnya datang. Maka, beberapa wakil presiden bersama para anggotanya dipindahkan ke kantor Tuan Bei dan menuntut agar Tuan Bei mengeluarkan Jacob dari Asosiasi Lukisan dan Kaligrafi. Seseorang berkata, Tuan Bei, Jacob melakukan kejahatan. Jika masalah ini berlanjut, dia akan masuk penjara. Wakil Presiden Eksekutif Asosiasi Kaligrafi dan Lukisan Dinasti Tang masuk penjara karena penipuan. Di mana wajah dari Asosiasi Kaligrafi dan Lukisan kita? Orang lain menggema. Benar, Tuan Bei. Kambing hitam ini tidak bisa lagi tinggal di Asosiasi Kaligrafi dan Lukisan kita. Dia harus segera dikeluarkan. Kami sudah mengatakan bahwa orang dengan nama belakang Wilson ini tidak mengerti apa-apa. Kualifikasi apa yang dia miliki untuk menjadi wakil presiden eksekutif? Sekarang sepertinya dia tidak hanya tidak mengerti apa-apa, tetapi dia juga memiliki masalah moral yang serius. Kita harus menyingkirkannya secepat mungkin. Kemudian membuat pernyataan kepada dunia luar bahwa semua ini adalah perilaku pribadinya dan tidak ada hubungannya dengan pergaulan kita. Pernyataan harus dibuat. Jika hal ini tidak kita laksanakan secepatnya, pihak luar pasti akan mengatakan bahwa Asosiasi Seni Lukis dan Kaligrafi kita tidak membedakan benar dan salah, serta menampung penipu. Saat itu seluruh asosiasi akan terlibat olehnya. Tuan Bei tidak berani menyetujui atau menolak. Dia hanya bisa berkata kepada orang-orang yang datang ke pintu, semuanya, harap bersabar. Masalah ini hanya kata Zakari. Kami tidak memiliki cukup bukti. Kita tidak bisa menangani wakil pimpinan Wilson secara langsung. Harap tunggu sebentar dan tunggu saya memverifikasi masalah ini sebelum mengambil keputusan. Semua orang masih ingin menyampaikan protesnya. Tuan Bei mengambil kunci mobil dan berkata, lakukan saja apa yang saya katakan tentang masalah ini. Jangan khawatir. Biarkan pelurunya terbang sebentar. Bagi saya sudah membuat janji dengan beberapa pemimpin hari ini untuk membicarakan tindak lanjut pekerjaan. Saya akan mengambil langkah pertama. Tapi jangan khawatir. Begitu kebenaran tentang masalah ini terungkap, saya pasti akan memberi Anda penjelasan yang memuaskan. Setelah mengatakan itu, dia buru-buru meninggalkan asosiasi dan masuk ke mobilnya. Hal pertama yang dia lakukan adalah menelepon Jacob. Tetapi pesan di teleponnya adalah bahwa pihak lain tidak dapat dihubungi untuk saat ini. Dia pikir Jacob pasti masih ada di pesawat. Tuan Bei merasa cemas dan marah, dan segera mengirimkan pesan suara ke Jacob di WeChat. Jacob, kamu bingung. Melihat bahwa sekarang adalah saat kritis bagi saya untuk dipromosikan, dan agar Anda mengikutinya. Bagaimana Anda bisa melakukan hal seperti itu? Sekarang semua orang meminta saran saya dan meminta saya mengeluarkan Anda dari Asosiasi Lukisan dan Kaligrafi. Apa yang Anda ingin saya lakukan? Hubungi saya segera setelah Anda menerima pesan. Beberapa jam kemudian, pesawat yang ditumpangi Jacob dan Elaine akhirnya mendarat di Bandara Internasional Dubai. Jacob mematikan mode penerbangan ponselnya segera setelah pesawat mendarat, lalu menatap tanda sinyal di kanan atas, menunggu ponsel mencari sinyal komunikasi dan jaringan data. Jacob secara khusus mengaktifkan telepon internasional dan roaming data sebelum keluar. Jadi setelah menunggu puluhan detik, teleponnya berhasil terhubung ke internet. Dan dengan koneksi yang berhasil ke internet, beberapa pengingat WeChat muncul di ponselnya. Namun, Jacob, yang selalu merasa cemas, tidak repot-repot memeriksa WeChat sama sekali. Dia langsung membuka riwayat panggilan dan menelepon Zakari. Saat ini, Zakari sedang berada di kantornya, bersiap pergi ke tempat Guru Albert untuk pemeriksaan normal. Meskipun surat permintaan maaf itu ditempelkan di bagian atas lingkaran pertemanannya, yang merusak reputasinya di jalan antik, dan juga menyebabkan dia menerima banyak tatapan aneh dari orang-orang di sekitarnya, dia tidak mempedulikannya sama sekali. Karena dia masih bisa membedakan mana yang penting dan mana yang tidak penting. Dia tahu bahwa hal terpenting baginya sekarang adalah bekerja keras dan bekerja dengan sepenuh hati, dan tidak terpengaruh oleh efek samping apapun. Hanya dengan cara ini dia dapat membalas Guru Ye karena berpikiran terbuka. Melihat panggilan Jacob saat ini, dia ragu-ragu sejenak, lalu menekan tombol jawab, dan berkata dengan tenang, Presiden Wilson, apakah Anda sudah mendarat di Dubai? Jacob bertanya dengan tidak sabar. Buddha perunggu, apa yang terjadi? Apakah kamu menginginkannya kembali? Zakari berkata, maaf, Presiden Wilson, saya tidak bisa menangani ini. Tolong minta orang lain untuk melakukannya. Jacob langsung meledak ketika mendengar ini.
Zakari yang selalu patuh dan menyanjungnya. Ini pertama kalinya dia menolaknya dengan tegas, yang membuatnya merasa sangat tidak senang. Dia langsung berteriak dengan marah. Zakari, bagaimana sikapmu? Apa yang kamu ingin lakukan? Kamu meminta saya untuk menjual barang itu. Jika kamu tidak menginginkannya kembali, siapa lagi? Saya beritahu kamu, kamu harus menangani masalah ini untuk saya. Kalau tidak, saya tidak akan selesai dengan kamu. Zakari berkata dengan nada yang sangat tenang. Presiden Wilson, kamu dapat melakukan apapun yang kamu inginkan dengan masalah ini. Tapi jangan datang padaku lagi. Kamu, Jacob tiba-tiba menjadi marah, dan mengertakkan gigi dan mengutuk. Kamu hebat. Zakari, apakah kamu mencoba mengambil keuntungan dari belakangku? Aku memperingatkanmu. Sebaiknya kamu tidak menyalahkanku atas angan-anganmu. Jika kamu tidak menyelesaikan masalah ini untukku, aku akan mencari menantuku. Aku akan meneleponnya sekarang. Jangan salahkan aku karena tidak menunjukkan belas kasihan padamu. Zakari menghela napas tak berdaya, dan berkata dengan nada lembut. Itu, Presiden Wilson. Lakukan saja. Sedangkan bagi Anda, jangan terburu-buru untuk marah. Dan jangan terburu-buru menelepon Tuan Wade. Jika Anda sedang terburu-buru, lihatlah teman-teman lingkaran saya. Setelah membacanya, kamu dapat memutuskan sendiri apakah kamu ingin menghubungi Tuan Wade atau tidak. Jacob mengerutkan kening dan bertanya, apa lingkaran pertemanannya? Zakari berkata, kamu akan tahu setelah kamu melihatnya. Oke, jangan menutup telepon. Saya akan menontonnya sekarang. Saya ingin melihat apa yang dapat kamu lakukan di lingkaran teman-temanmu. Saat dia mengatakan itu, dia segera mengubah telepon menjadi speaker mode, lalu mengalihkan antar muka ke WeChat. Lusinan orang berbicara dengannya di WeChat. Dia terkejut. Dia tidak tahu bagaimana dia bisa sampai ke Dubai dan begitu banyak orang yang mencarinya. Tapi dia tidak peduli tentang itu sekarang. Dia segera membuka lingkaran pertemanan dan menggulir ke bawah beberapa saat sebelum dia menemukan surat permintaan maaf Zakari. Dia mengklik gambar itu dan melihatnya dengan tergesa-gesa, dan langsung merasakan dengungan di kepalanya dan seluruh tubuhnya berputar. Dia tidak pernah menyangka bahwa Zakari akan mempublikasikan semuanya di lingkaran pertemanan, dan juga memasukkan informasi namanya. Bukankah ini akan menyeretnya sampai mati? Jacob langsung marah dan mengumpat dengan marah. Zakari, apa maksudmu? Apakah kamu mencoba membunuhku dengan memposting ini di momen? Zakari berkata, Presiden Wilson, aku sangat menyadari hal ini. Saya pribadi pergi ke pintu untuk meminta maaf kepada Bos Zhou atas kesalahan saya. Saya tidak akan ikut campur dalam masalah ini dalam bentuk apapun di masa depan. Anda juga harus menebus kesalahannya sesegera mungkin. Jacob menjadi gila, memegang ponselnya telepon dengan kedua tangan dan melihat. Lalu meraung dengan marah. Zakari, hapus momen ini segera. Kemudian posting momen baru untuk membantah rumor tersebut. Katakan bahwa kamu sengaja menjebak saya dan bahwa saya, Jacob, tidak terlibat sama sekali. Zakari berkata dengan tenang. Maaf, Presiden Wilson. Saya tidak dapat menghapus sama sekali. Dan saya tidak dapat memposting sedikit pun. Jacob tidak pernah menyangka Zakari memiliki sikap yang sangat buruk. Dan berkata dengan marah, Zakari, jika kamu tidak menghapusnya, aku akan memanggil menantuku. Menantuku akan memerintahkanmu untuk menghapusnya. Zakari berkata, kalau begitu panggil Tuan Wade dan lihat apa yang Tuan Wade katakan. Setelah itu, Zakari berkata, omong-omong, Presiden Wilson, ada yang harus saya lakukan. Saya sibuk. Saya tidak dapat berbicara dengan Anda lagi. Tetapi saya ada satu hal lagi yang perlu diingatkan padamu. Apa yang kita lakukan memang penipuan. Sedangkan bagimu, yang terbaik adalah mengembalikan uang yang dicuri kepada saudaraku sesegera mungkin. Lalu mintalah saudaraku untuk mengembalikan uang itu kepada manajer Zhou. Jika tidak, itu akan menimbulkan keributan besar dan itu tidak akan berakhir baik bagimu. Apa-apaan ini? Jacob bertanya dengan marah. Jika itu tidak berakhir dengan baik, kamu bisa mengakhirinya dengan baik. Zakari berkata dengan percaya diri. Saya tidak mendapatkan uangnya. 300.000 itu ditransfer langsung kepada Anda dari kartu anak buah saya. Saya tidak mendapatkan 1 sen pun. Ayo kita ambil tindakan. Paling banyak kaki tangan. Dan sifat saya tidak terlalu buruk. Dan saya tidak sama seperti Anda. Saya datang untuk meminta maaf hari ini dan meminta maaf secara terbuka di lingkaran teman-teman saya. Saya benar-benar membuat keributan besar tanpa pemahaman Bos Kole. Bos Kole memberi saya surat pemahaman. Jadi pada dasarnya saya baik-baik saja. Tetapi itu akan menjadi masalah yang berbeda bagi Anda. Jumlah Anda tidak sepadan. Jika ada yang salah, Anda tidak hanya harus melakukannya mengembalikan uangmu,
Tetapi bahkan mungkin harus tinggal di sana selama beberapa tahun pada usia yang begitu tua. Itu akan lebih dari sepadan dengan keuntungannya. Jacob ketakutan dan segera bertanya kepadanya. Ada apa denganmu? Apa yang kamu lakukan? Zakari berkata. Kembalikan saja uangnya dan minta maaf. Jacob berkata dengan marah. Saya sudah membiarkan Raymond mengambil lebih dari 19 juta secara cuma-cuma. Kamu ingin saya mengembalikan 300.000 yuan. Kamu bercanda. Zakari berkata. Lakukan saja sendiri. Setelah itu, Zakari menutup telepon tanpa menunggu jawaban Jacob. Jacob sedang memegang telepon. Dia tidak tahu apakah dia marah atau takut. Seluruh tubuhnya gemetar dan bergerak-gerak terus-menerus. Elaine di samping dengan cepat bertanya kepadanya. Suamiku, apa yang dikatakan Zakari? Apakah dia tidak akan mengembalikan barang-barang itu untuk kita? Terima kasih sudah mendengarkan cerita novel Pesona Pujaan Hati. Sampai jumpa di novel selanjutnya.